Halo adik-adik, semoga selalu sehat. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai inverse matrix. Nah, inverse matrix yang akan Ibu jelaskan itu ada yang ordo 2x2 dan juga ordo 3x3. Jadi untuk kedua ordo itu memiliki satu rumus, yaitu rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin dari A. Jadi ini adalah lambang dari inverse. Jadi untuk baik itu matriks ordo 2x2 maupun ordo 3x3, rumusnya tetap seperti ini. Yang pertama kita bahas yaitu untuk matriks ordo 2x2. Untuk matriks ordo 2x2, misalkan matriks A-nya A, B, C, D, maka A inverse-nya itu sama dengan 1 per determinan dari A. Jadi determinan dari A, masih ingat ya, AD dikurangi dengan BC. Kemudian dikalikan dengan adjoin-nya. Adjoin dari matriks ordo 2x2 itu tinggal ditukar saja antara A dengan D. Jadi D di sini, kemudian A-nya di sini. Kemudian untuk B dan C tinggal dikalikan saja dengan negatif. Jadi negatif B, negatif C. Jadi ini adalah rumus dari inverse matriks A untuk ordo 2x2. Contoh, diketahui matriks A 5, min 2, 3, 1. Tentukan inverse dari matriks A. Maka ini rumus inverse matriks A untuk ordo 2x2. Jadi 1 per determinannya. Determinannya 5 dikali 1 dikurangi min 2 dikali 3. Kemudian dikalikan dengan adjoin-nya. Adjoin-nya 5 dan 1 ditukar. Di sini 1, di sini 5. Kemudian min 2 dan 3 dikalikan dengan negatif. Jadi 2, di sini min 3. Kemudian hasilnya dapat 1 per 11 dikali 1, 2, min 3, 5. Kemudian 1 per 11 ini dikalikan ke masing-masing elemen dari matriks adjoin-nya. Jadi 1 per 11, 2 per 11, min 3 per 11, dan 5 per 11. Jadi itu contoh untuk matriks A 2x2. Selanjutnya matriks ordo 3x3. Jadi ada 4 langkah, rumusnya tetap itu, hanya langkahnya itu berbeda. Yang pertama cari determinannya, kedua cari kofaktornya, ketiga cari transpose kofaktor atau adjoin-nya, baru masuk ke rumus inverse-nya. Misal, ada matriks A, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian kita mulai dari step yang pertama dulu, kita cari determinannya. Dan mencari determinan itu pertemuan sebelumnya bisa menggunakan metode Sarus atau menggunakan metode ekspansi. Jadi yang Ibu gunakan di sini adalah metode ekspansi untuk baris yang pertama. Baris yang pertama dimulai dengan determinan A sama dengan A dikalikan dengan tutup yang sebaris dan sekolom dengan A. Kalikan dengan determinan EF, HI. Kemudian min B. Ingat yang ini. Plus, min, plus. Jadi B-nya min. Kemudian tutup yang sebaris dan sekolom dengan B. Ada DF, G, I sisanya. Kemudian plus C. Tutup yang sebaris dan sekolom dengan C. DE, GH. Setelah dapat determinannya, selanjutnya step kedua, cari kofaktornya. Kofaktor A itu kita menutup juga sama seperti metode ekspansi tadi, yang di sini kan letaknya sama dengan A. Maka tutup yang sebaris dan sekolom dengan A. Sisanya yang EFHI taruh di sini, cari determinannya. Kemudian ingat yang ini, plus, min, plus, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di B itu min. Tutup yang sebaris dan sekolom dengan B. Begitu juga yang C. Di sini letaknya sama dengan C. Tutup yang sebaris dan sekolom dengan C. Sisanya ditaruh di sini. Kemudian di sini min juga. Tutup yang sebaris dan sekolom dengan D. Kemudian selanjutnya yang sebaris dan sekolom dengan E.
Selanjutnya yang sebaris dan sekolom dengan F, AB, GH. Di sini yang sebaris dan sekolom dengan G. Sisanya B, C, E, F. Sampingnya lagi harus negatif kan? Tutup yang sebaris dan sekolom dengan H, A, C, D, F. Dan yang terakhir, di sini letaknya sama dengan I, tutup yang sebaris dan sekolom dengan I, sisanya A, B, D, E. Setelah selesai kalian tutup-tutup seperti itu, cari determinannya, EI dikurangi EF, taruh di sini tempatnya. Kemudian DI dikurangi FG, ingat ada negatifnya, dan seterusnya. Itu step yang kedua, mencari kofaktornya. Paham ya? Baru yang selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, transpose dari kofaktor. Inilah adjoint-nya. Jadi untuk mencari adjoint-nya, tinggal kita transposkan kofaktornya. Jadi yang ini, matriks kofaktor ini kita transposkan. EFHI, DFGI, DEGH, jadi ke sini dia. Baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Masih ingat ya cara mentransposkan? Jadi seperti ini. Dihitung juga. Nah, setelah step ketiga selesai, kita udah ketemu determinan, kita udah ketemu adjoint, baru kita masukkan ke step keempat, masukkan ke inverse matriksnya. Jadi 1 per determinannya dikalikan dengan matriks kofaktor, transpose kofaktornya. Gitu. Contoh. Diketahui matriks A, 1 min 1 0, 3 2 min 1, 0 2 min 3. Kemudian tentukan inverse dari matriks A. Step pertama kita harus mencari determinannya dulu. Di sini Ibu pakai metode sarusnya. Jadi 2 kolom pertama ditulis lagi di paling belakang. Nih bagi yang belum paham ya untuk mencari determinan. Setelah itu ambil diagonal-diagonal. Dikalikan. 1, 2, min 3 dikalikan. Min 1, min 1, 0. Di sini tandanya plus. 0, min 3, 2. Plus lagi tandanya. Yang ke kiri negatif. Min 1, 3, min 3. Di sini negatif. Kemudian 1, min 1, 2. Negatif. 0, 2, 0 harusnya ini ya. Negatif. Kemudian jadinya min 6, plus 0, min 9, plus 2, min 0. Hasilnya min 13. Ini harusnya 0 ya, diperbaiki nanti. Paham ya untuk mencari determinan? Kemudian baru kita ke step 2. Cari kofaktornya. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, tutup-tutup. Untuk yang di sini, tutup yang pertama dan kedua. Kemudian yang di sini, tutup yang sekolom dan sebaris dengan min 1. Sisanya ditaruh di sini. Setelah dapat yang seperti ini, baru dicari determinannya. 2 kali min 3, min 6. Dikurangi min 2 kali, min 1 kali 2, min 2, min 6 plus 2, min 4. Tulis di sini. Dan seterusnya. Coba dipahami dulu. Nah, setelah sudah, baru kita lanjut ke step yang ketiga. Mencari transpose dari kofaktornya atau adjoint-nya. Jadi kofaktor A yang tadi kita dapat min 4, 9, 6, min 3, min 3, min 2, 1, 1, 5. Adjoint-nya tinggal ditransposkan saja yang ini menjadi seperti ini. Kolom pertama jadi baris pertama, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga, baris ketiga. Setelah kita dapat determinan, dapat adjoint, kita tinggal dapat inverse matriksnya, step 4 harusnya.
A inverse-nya 1 per determinannya tadi dapat min 13 dikalikan dengan adjoint-nya atau transpose kofaktornya. Setelah itu kalikan setiap elemen dengan 1 per min 13. Begini hasilnya. Ya. Sudah paham ya? Kalau belum paham, silakan boleh chat Ibu di grup atau secara personal chat untuk bertanya ya. Nah, selanjutnya akan ada tugas, itu kalian kerjakan ya. Tugasnya, kemudian dikumpul, paling tidak sudah ada batasan waktunya di psikologi. Kemudian Ibu juga akan mengadakan kuis. Ada juga latihan soalnya. Jadi sekian untuk materi inverse. Jika belum paham, silakan ditanyakan. Terima kasih.